Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan sharing sekali lagi terkait dengan NE di cooler ya. Kemarin seperti request, masih ada beberapa yang mungkin belum paham karena memang belum saya contohkan lebih detail begitu terkait dengan NE di cooler. Insya Allah pada video kali ini saya akan men-share beberapa contoh soal yang berkaitan dengan cooler begitu Dek, karena memang dari sisi variasi NE di cooler jauh lebih banyak variannya ya, lebih banyak variasinya daripada NE di heater begitu. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya Dek, saya langsung saja. Insya Allah di minggu ke-8, ke-17 dan 18 kemarin, di minggu kedua, teman-teman sudah mempelajari begitu apa itu heater begitu ya, dan bagaimana mekanisme dari perhitungan neraca energi yang ada di dalamnya. Cooler ini adalah temannya begitu Dek. Jadi cooler ini adalah teman dari heater yang memang secara fungsi dia berkebalikan dengan heater. Kalau heater dia akan memanaskan begitu ya, umpannya keluar akan jauh lebih tinggi suhunya. Nah, kalau di cooler seperti arti dari cooler yaitu pendingin, dia nanti berfungsi adalah untuk mendinginkan umpan yang masuk ke dalam cooler tersebut. Nah, cooler ini nanti kemudian akan ada proses perpindahan panas yang diperoleh begitu ya, yang nanti dibantu oleh satu media pendingin begitu teman-teman. Nah, bedanya di heater dan cooler, kalau heater itu media pendinginnya begitu ya. Jadi kalau heater media pendinginnya itu adalah jelas steam begitu Dek, jelas steam. Nah, steam ini nanti punya berbagai variasi dari suhu begitu ya. Dia nanti fungsi suhu. Nah, fungsi nanti steamnya suhunya berapa, nanti kemudian teman-teman tahu suhunya, teman-teman bisa tahu entalpi dari steam tersebut. Nah, kalau kita berbicara dengan cooler, kalau steam kan yang penting media pemanasnya biasanya steam dengan level suhu tertentu begitu ya, suhunya bisa 100 hingga 300 begitu. Tetapi kalau cooler, media pendinginnya biasanya punya lebih banyak variasi dibandingkan steam begitu teman-teman. Biasanya media pendingin yang digunakan di cooler adalah 3 bahan ini. Insya Allah nanti akan jauh lebih, teman-teman akan dapat materi lebih lanjut begitu ya pada proses perpindahan begitu, di pada mata kuliah proses perpindahan. Intinya untuk di media pendingin yang biasanya digunakan di cooler ada 3 ini, yaitu air pendingin, dotem begitu ya. Dotem itu adalah campuran senyawa organik begitu ya, senyawa organik yang ternyata dia memiliki konduktivitas panas yang cukup besar begitu, sehingga nanti dia akan kita pakai untuk menjadi pendingin. Salah satunya adalah jenis yang paling populer adalah dotem A, atau kemudian media pendingin yang ketiga yaitu nitrogen cair, yang mana memang dia memiliki kemampuan untuk menyerap panas paling baik begitu di nitrogen cair. Jadi semakin tinggi kemampuan media pendingin itu menyerap panas, semakin tinggi pula biayanya begitu. Jadi biasanya memang dotem A hingga nitrogen cair dia memiliki biaya yang jauh lebih tinggi untuk treatmentnya, untuk beli bahannya begitu. Tapi kalau semisal pabrik teman-teman ini nanti hanya bekerja di suhu rendah begitu ya, dalam hal di sini cuma 30 di bawah 100 atau hanya di sekitaran 100 derajat, maka air pendingin yang teman-teman bisa pakai adalah media pendingin yang bisa teman-teman pakai adalah air pendingin saja, insya Allah sudah cukup begitu. Jadi di sini kenapa ada banyak pilihan begitu ya, ada banyak pilihan alternatif media pendingin karena baik air pendingin, dotem A dan nitrogen cair nanti memiliki sekali lagi entalpi pendingin yang berbeda-beda. Jadi sama halnya dengan entalpi steam, steam dengan berbagai varian suhu akan juga mempengaruhi entalpi steamnya. Hal ini juga di analog begitu ya untuk media pendingin, baik air pendingin, dotem A, nitrogen cair, dia memiliki entalpi pendingin yang beragam begitu. Dan kemudian yang menjadi limitasi juga adalah di range suhu. Nanti teman-teman juga akan pelajari lebih banyak di perpindahan panas bahwa idealnya air pendingin itu hanya bisa
dijalankan di suhu 30 derajat sampai 50 derajat. Jadi pada saat air pendingin itu mengalir ke cooler, awalnya masuk 30 begitu ya, Dik. Kemudian setelah dia menyerap panas begitu ya, menyerap panas dari umpan yang masuk, sedemikian rupa hingga dia suhunya tinggi begitu ya, lebih tinggi, dia hanya bisa maksimal di suhu 50 derajat untuk proses perpindahan panasnya sebagai pendingin begitu. Sehingga kalau banyak soal begitu ya, banyak soal yang nanti teman-teman akan jumpai kalau semisal media pendinginnya itu adalah air pendingin, nanti profil suhu masuk dan suhu umpannya, suhu keluar umpannya nanti adalah di 30 sampai 50 derajat Celcius untuk umpan air pendinginnya. Jadi trennya memang seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa air pendingin punya limitasi begitu ya, untuk sebagai coolant. Nah, kalau air pendingin nggak bisa mengcover begitu, biasanya kita bisa gunakan dotem atau kita bisa pakai nitrogen cair atau media pendingin atau coolant yang lain. Jadi pada dasarnya untuk menghitung entalpi pendingin begitu ya, untuk menghitung entalpi pendingin di sini, maka teman-teman akan membutuhkan suhu masuk begitu ya, data suhu masuk dan data suhu keluar air pendingin yang kalian gunakan. Kalau di steam kan teman-teman cukup membutuhkan data berapa tuh suhu steam yang dibutuhkan kan begitu, sehingga kemudian teman-teman lihat di steam tabel, teman-teman dapat entalpi steamnya. Tetapi kalau di media pendingin tidak, kalau media pendingin teman-teman harus tahu berapa T-in-nya, berapa T-out-nya, kemudian dari T-in dan T-out nanti kita punya dari data CP, begitu ya, dari data CP, teman-teman bisa hitung selisihnya menjadi entalpi pendingin begitu. Insya Allah saya akan menjelaskan di 3 contoh soal yang mungkin relate begitu ya. Yang pertama nanti adalah contoh soal pertama dan kedua lebih kepada media pendinginnya adalah air pendingin, sedangkan yang contoh soal yang ketiga media pendinginnya kita pakai sistem mekanisme perhitungannya sama, hanya nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan begitu ya. Oke. Konfigurasi alat pada cooler adalah seperti ini. Jadi jenis cooler dan heater nanti akan ada 2 berdasarkan perpindahan panasnya. Nanti baik cooler kemudian heater ini nanti ada jenisnya yang disebut dengan double pipe begitu ya, double pipe, dan yang kedua adalah shell and choke begitu teman-teman, shell and choke. Nah ini jenis heat exchanger ini nanti adalah fungsi dari A atau luas transfer panas yang nanti teman-teman akan hitung dengan modal menghitung NM dan NE begitu. Jadi itulah kenapa NM dan NE ini teman-teman harus ketahui dulu di semester 2 karena NE dan NM ini akan sangat dipengaruhi atau sangat menjadi modal untuk perancangan alat yang ada di dalamnya. Yang mana nanti wacana ilmu gimana caranya ngerancang alat ini nanti teman-teman bisa dapatkan dari mata kuliah yang lain di semester 3 sampai semester 7 begitu. Jadi ini F1 panas ya, kemudian F2, F1 lagi juga dia nanti dingin, kemudian nanti kita akan masukkan air pendingin begitu. Di sini media pendingin ya, kita sebutnya media pendingin dengan posisi T-in. Kemudian di sini nanti keluar menjadi tetap media pendingin dengan suhu T-out. Di sini ada T1, di sini ada T2. Profil laju alir masanya sama ya teman-teman, karena ini cooler sama kayak heater. Jadi laju alir massa masuk umpan ke cooler itu nanti sama dengan laju alir massa yang keluar cooler begitu. Jadi di sini tidak ada neraca massa begitu ya teman-teman. Jadi di cooler dan heater begitu dia tidak ada NM begitu ya, tidak ada NM. Jadi masuk dalam hal ini tidak ada NM, maksudnya adalah F in itu nanti sama dengan F out-nya, sama-sama F1 begitu ya, sama-sama F1. Tidak ada massa yang kemudian berubah, tidak ada massa kemudian yang ditambahkan atau dikurangi di sistem cooler dan heater begitu ya, Dik. Kemudian kalau nanti coba nanti teman-teman replay begitu ya, replay YouTube saya yang di bagian HE 2 fase, kondensor dan vaporizer. Kondensor dan vaporizer itu tidak ada NM jika semisal sifatnya adalah total begitu ya. Jika sifatnya adalah total. Tetapi kalau kondensor itu dan vaporizer itu sifatnya adalah parsial, maka teman-teman agak sedikit membuat neraca massanya. Karena kenapa harus kita bikin neraca massa? Karena dia nanti sifatnya parsial. Jadi ada uap dan ada gas begitu yang ada di keluaran
aliran keluar dari alat begitu. Jadi kita harus bikin NM-nya. Jadi sebagian berapa toh yang menjadi uap, berapa toh yang menjadi cair kita harus ketahui dulu begitu. Oke. Ya, itu dulu, lalu kemudian selanjutnya ini adalah NM-nya, jadi F1 masuk akan sama keluar jadi F1, jadi tidak ada neraca massa, tetapi di sini ada neraca energi begitu ya, karena adanya perubahan suhu di aliran masuk dan neraca dan di aliran keluar. Seperti ini adalah konfigurasi dari cooler. Nah, sekarang apa saja algoritma yang bisa teman-teman gunakan untuk menghitung neraca massa di cooler? Jadi biasanya kasus di neraca energi di cooler itu yang pertama teman-teman akan menghitung media pendingin yang dibutuhkan, gitu ya. Media pendingin yang dibutuhkan itu masanya berapa? Nah, teman-teman akan gunakan algoritma ini, begitu. Jadi yang pertama teman-teman akan hitung Q masing-masing setiap aliran. Jadi aliran masuk cooler itu nanti Q-nya dihitung, aliran keluar-keluar itu nanti juga Q-nya dihitung. Kemudian teman-teman akan hitung selisih panas yang dihasilkan dari aliran, itu nanti selisih panasnya berapa. Nah, panas itulah yang kemudian nanti menjadi panas dari pendingin. Nah, karena media pendingin ini nanti sifatnya bergantung kepada suhu masuk dan suhu keluar dan jenis dari media pendingin, maka langkah yang ketiga, setelah teman-teman tahu berapa selisih panasnya, teman-teman akan menghitung berapa entalpi dari media pendingin tersebut. Jadi entalpi panas dari media pendingin tersebut itu berapa, kemudian tahu entalpinya, tahu panasnya, teman-teman bisa menghitung massa pendinginnya. Itu kasus yang umum dipakai dan biasanya nanti relate untuk sampai teman-teman merancang pabrik begitu ya. Jadi 1 sampai 4 itu nanti adalah hal yang akan sering teman-teman gunakan. Ini nanti default untuk heater begitu deh. Jadi pada dasarnya teman-teman hitung masing-masing panas masing-masing aliran, diselisihkan, teman-teman tahu entalpinya berapa, kemudian teman-teman bagi, jadilah massa steam atau massa media pendingin yang nanti kemudian teman-teman pakai baik di heater ataupun di cooler. Itu. Lalu yang kedua, jika semisal nanti suhu. Jadi masa pendinginnya tahu, suhu masuknya tahu, teman-teman nanti menghitung suhu keluarnya nanti berapa. Nah, itu nanti sifatnya adiabatis. Kita juga akan latihan di video kali ini. Jadi saya harap teman-teman simak sampai selesai begitu ya. Oke, kita lanjut masuk. Jadi insya Allah ada 3 Dek untuk video kali ini. Nanti coba teman-teman akan, insya Allah sudah saya sudah share latihan soal ya untuk di heat exchanger baik heater, cooler, kemudian vaporizer, kondensor, total pun ataupun parsial. Jadi silakan nanti teman-teman coba setelah menghitung ini tuh, setelah tahu video ini, coba tolong disimak dan mungkin dikerjakan kembali apa saja yang salah begitu ya. Yang pertama dan yang kedua nanti umpannya sama teman-teman, 60% asam sulfat, sama-sama suhunya masuk 80 derajat, cuma di soal nomor 1 kita tahu begitu Dik, umpannya jumlahnya 100 kg per jam, suhu keluarnya adalah 40 derajat Celcius. Kita akan menghitung berapa massa air pendingin yang dibutuhkan di cooler. Kalau semisal kita pakai media pendinginnya adalah air pendingin. Itu contoh soal yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua, laju alir massanya, asam sulfatnya sama-sama 100 kg per jam, kemudian asam sulfatnya 60%. Nah, sekarang ini bedanya adalah kita ketahui dulu air pendinginnya itu ternyata jumlahnya setengah kilogram per jam yang dimasukkan ke cooler. Nah, kira-kira kita bisa menghitung nih berapa tuh sebetulnya suhu keluaran dari cooler itu. Gitu. Kemudian contoh soal yang ketiga, ini gas begitu ya. Jadi umpannya gas. Di sini media pendinginnya bukan air pendingin lagi, tetapi dotem A. Nah, jadi kalau media pendinginnya bukan air begitu, Dik. Jadi teman-teman butuh sedikit lebih effort begitu ya. Sedikit lebih effort, lebih kepada teman-teman menghitung atau mengetahui spesifikasi dotem A-nya itu seperti apa. Nah, ini saya sudah kasih linknya, nanti teman-teman tinggal klik ya untuk info berkaitan dengan dotem A itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Insya Allah untuk contoh soal 1-2, saya pernah share begitu ya di heater. Jadi cara kerjanya sama persis kayak bikin heater, Dik. Cuma ini adalah cooler, jadi kebalikan aja. Oke, kita ke contoh soal 1 dulu. Oke, kita masuk ke Excel ya. Oke.
Ini sudah saya siapkan template-nya, tinggal kita hitung bareng-bareng sekarang. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buat diagram alir prosesnya dulu ya, diagram alir proses, biar ini saya harap teman-teman bisa jadikan apa ya, kebiasaan begitu deh untuk membuat diagram alir prosesnya dulu, agar apa? Agar ini teman-teman, agar tahu data-data yang diketahui itu apa saja juga komponen-komponen yang akan kita hitung itu apa saja begitu. Kalau semisal kita bisa gambar diagram alir prosesnya, gitu ya. Oke, sebentar saya geser dulu. Oke, baik. Oke, tadi diketahui 100 kg per jam, asam sulfat 60% masuk cooler pada suhu 80 dan didinginkan menjadi 40 derajat Celcius. Teman-teman diminta untuk menghitung massa air pendingin. Jika diketahui suhu masuknya adalah 30, keluarnya 50 derajat. Oke. Dari sini kita gambarkan dulu, teman-teman. Seperti biasa, dibuat dulu diagram alirnya. Masuk F1 begitu 100 kg per jam. Di sini adalah asam sulfat H2SO4 60%, kemudian H2O 40%. Kemudian di sini adalah F1 ya sama ya 100 kg per jam, sama-sama di sini H2SO4 60% dan H2O-nya tetap 40%. Jadi di sini tidak ada neraca massa. Di sini kita tahu T1-nya adalah 80 derajat Celcius, sedangkan T2-nya adalah 40 derajat Celcius. Kita masukkan air pendingin ini 30 derajat Celcius, keluar air pendinginnya adalah 50 derajat Celcius. Teman-teman diminta menghitung berapa massa air pendinginnya dalam kilogram per jam. Ini kita diminta untuk menghitung begitu. Itu adalah contoh soal yang diberikan untuk di contoh soal 1. Nah, kemudian setelah bikin diagram alirnya, teman-teman teman-teman butuhkan data begitu ya, data spesifik, panas spesifik dari komponen yang berlaku di cooler. Nah, di sini kita tahu bahwa data komponen begitu ya, komponen yang terjadi di cooler itu ada dua, yaitu H2SO4 dan H2O. Teman-teman cek fasenya begitu ya. Fasenya ini adalah, alhamdulillah, fasenya ini adalah cair begitu teman-teman. Jadi teman-teman cari panas spesifiknya adalah panas spesifik dari H2O dan H2SO4 fase cair di data YOS yang sudah saya berikan referensinya. Ini saya sudah screenshotkan. Saya sudah masukkan ke sini ABCD-nya karena dia cair ya. Ini adalah fase cair. Jadi umpan pada fase cair. Jadi kalian harus lihat ABCD-nya ini dalam fase cair gitu. Oke, sudah kita masukkan. Nah, setelah itu teman-teman bikin NM-nya begitu ya. Maksud saya adalah menghitung H1 dan menghitung Q1 dan Q2-nya. Karena kita sudah tahu data spesifik dari masing-masing umpan. Jadi ini saya blok ya, saya blok untuk panas. Jadi kita akan menghitung panas umpan masuk dan panas umpan keluar. Mau di blok apa? Hijau ya, dia hijau. Oke, dari sini kita tadi tahu bahwa suhu operasinya adalah 80 derajat Celcius, keluarnya adalah 40 begitu, 40 derajat Celcius. Oke, kita selesaikan dulu. Tadi F-nya adalah 100 kg per jam dengan fraksi massanya 60 dan 40 begitu. Maka otomatis di sini 60, H2O-nya 40 kg. Kemudian BM dari H2SO4 adalah 98, BM dari H2O adalah 18. Begitu teman-teman. Jadi kita tinggal selesaikan dulu ya untuk NM-nya, data NM-nya. Oke.
seperti ini, 111, XF1, XN1 sudah selesai. Ini adalah NM untuk F1 gitu ya. Jadi di sini angka ini bisa teman-teman copy ke bawah. Oke, nah sekarang kita tinggal menghitung entalpinya ya, entalpi masing-masing komponen dan Q untuk masing-masing komponen. Oke, caranya tetap sama, Dek, yaitu integral entalpi begitu. Entalpi di sini karena kita pakai YOS ya. Entalpi di sini adalah integral T referensi dibagi T operasi A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 DT. Gitu. Sehingga kita bisa hitung begitu A dikali T operasi dikurangi T referensi ditambah B per T gitu ya, B per 2, T operasi kuadrat dikurangi T referensi kuadrat ditambah C per 3, T operasi pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3, kemudian ditambah D per 4, T operasi dulu pangkat 4 dikurangi T referensi pangkat 4. Diingat-ingat aja rumusnya, Dek, kalau kita pakai IOS harus kasih referensi, harus kita kuadratkan dulu, kita pangkatkan dulu, baru dikurangi, begitu ya. Oke, di sini berarti A, begitu ya, A kali T operasi dalam Kelvin, dikurangi T referensi dalam Kelvin juga, ditambah, oke, kita lanjutkan, saya klik dulu ya, B per 2, T operasi pangkat 2 dikurangi T referensi pangkat 2 ditambah C pangkat C bagi 3, C per 3 dikali. Saya selesaikan sambil mendengarkan Anda ya. Oke, adanya sudah selesai teman-teman. Jadi ini sambil dengerin adzan tadi saya sudah mencoba mengkali begitu. Kita cek dulu satuannya. Saya itu suka harus cross check lagi. Satuan untuk entalpi YOS adalah joule per mol, berarti kilojoule per kilomol ya. Kilojoule per kilomol, kita kembalikan lagi.
di Excel tadi. Oke, jadi kita integralkan begitu teman-teman, kita integralkan dengan rumus seperti ini untuk semua lini begitu ya, semua lini H1 untuk H2SO4, H1 untuk H2O, H2 untuk H2SO4, begitu ya, H2 untuk H2SO4 dan H2 untuk H2O. Oke, nah setelah H-nya sama, tadi adalah satuan di Yos adalah Joule per mol, maka untuk menghitung Q-nya, teman-teman tinggal kali dengan laju alir molnya. Laju alir molnya begitu, maka kita sudah dapatkan Q1 dan Q2-nya, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa masukkan Q1 dan Q2, ini adalah total Q-in dan Q-out ya, yang akan kita pakai begitu di sistem cooler kita. Setelah itu kita buat neraca energinya, Dik. Kita buat neraca energinya. Langkah selanjutnya kita tinggal masukkan neraca energinya dalam kilojoule ya, dalam kilojoule per jam gitu, dalam kilojoule per jam. Ini satuannya adalah joule per kilomol, kilojoule per kilomol. Jadi ini agak harus kita konversi dulu, mengingat ini tadi satuan dalam ini adalah joule per Kelvin gitu ya, joule per mol Kelvin. Jadi untuk di sini begitu joule per mol Kelvin, padahal yang kita kali di sini adalah dalam kilogram gitu ya. Di sini dalam kilomol. Di N ini adalah satuannya kilomol. Sehingga Q1 di sini ini masih dalam harus kita kali begitu ya. Kita harus kali dengan N-nya. Oke. Mungkin N-nya kita kali dengan 1000 dulu sekalian itu ya. Ini dalam mol dulu, ini kita rubah dalam mol aja sehingga kita kali dengan 1000 gitu. Ini kita kalikan dengan 1000. Oke, maka ini adalah joule per mol gitu ya. Ini dalam joule per mol. Maka otomatis kita bagi ini dalam kilojoule per kilomol, ini sama, besarnya adalah ini. 14, kita ganti untuk format selnya. 4.032.000 sekian kilojoule per mol gitu ya, karena di sini dalam joule per mol deh, jadi N-nya harus kita kali dengan 1000. N-nya di sini juga harus kita kalikan dengan 1000 biar pas begitu. Nah, di sini adalah joule per mol, berarti sama dengan kilojoule per kilomol. Ini adalah sama angkanya. Di sini. Cukup besar, di sini 3.800 sekian kilojoule per kilomol. Nah, ini berarti joule per jam ya. Di sini adalah joule per jam. Maka di sini adalah kilojoule per jam. Kilojoule per jamnya kita harus bagi lagi dengan 1000. Jadi insya Allah sama deh untuk angkanya karena kita kali ke kilojoule ya. Jadi angkanya sama sebetulnya. Kita kembalikan aja mulai dari awal tadi. Jadi ini sudah dalam kilojoule per jam ya, sudah dalam kilojoule per jam. Dalam kilojoule per jam. Oke. Seperti itu kita masukkan sekarang. Jadi karena Yos tadi ya, sekali lagi, karena Yos tadi adalah dalam joule, gitu ya, dalam joule per mol, maka akan setara dengan kilojoule per kilomol. Begitu, Dik. Jadi angka ini sudah mewakili begitu ya, sudah mewakili kilojoule per kilomol. Oke, karena angkanya sama, konversinya sama.
Langkah ketiga, setelah teman-teman buat diagram alir, teman-teman hitung energi masing-masing aliran masuk dan keluar cooler. Selanjutnya teman-teman akan membuat neraca energinya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Key in ini nanti masuk ya, teman-teman. Kita masuk. Sedangkan yang keluar untuk cooler adalah 3.800, maka otomatis key P itu adalah selisihnya begitu ya, selisih antara key 1 dan key 2. Maka KP-nya adalah ini, kita insert lagi. Kita pastikan bahwa total untuk panasnya, baik masuk dan keluar harus sama, begitu ya, harus sama. Ini di 14.032 kJ per jam. Oke, seperti itu. Ini adalah KP yang kita pakai begitu ya, kita pakai untuk menghitung step selanjutnya begitu ya. Step selanjutnya adalah menghitung massa air pendingin yang dibutuhkan. Nah, untuk menghitung massa air yang dibutuhkan, teman-teman yang harus teman-teman dapat ketahui adalah pasang dulu angkanya. Berarti pasang dulu KP-nya berapa atau di sini begitu ya. Ini kita panggil adalah segini, 10.000 233 gitu ya, 10.223,25. Ini setara dengan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita cek begitu ya, Dik. Tadi hitung setelah kita tahu, kita akan hitung entalpi air pendingin pada suhu 30 derajat dan 50 derajat. Ini adalah step yang ke 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Step yang keempat, begitu, adalah menghitung entalpi media pendingin pada T-in-nya dan pada T-out-nya. Nah, karena kebetulan kita pakai air, begitu, kita pakai air pendingin, maka hal yang teman akan lakukan lagi adalah tulis kembali CP-nya begitu ya, CP pada fase cair gitu ya, pada fase cair karena media pendinginnya kan pastinya cair ya, yaitu H2O. Jadi kalian cari begitu heat capacity H2O pada fase liquid. Insya Allah angka ABCD-nya sama dengan data yang di atas ya, 92,053 hingga 5,35 pangkat min 7. Insya Allah angkanya sama, karena sama-sama komponennya adalah air. Oke, nah kemudian teman-teman, nah ini yang membedakan begitu ya. Ini sekali lagi yang membedakan antara media pendingin dengan media pemanas. Jadi kalau teman-teman mau hitung entalpi media pemanas begitu ya, media pemanas di heater begitu ya, di heater atau di vaporizer begitu, di vaporizer teman-teman tinggal melihat T-steam-nya berapa sih begitu. Oh, T-steam-nya adalah 200 derajat Celcius misal. Teman-teman gunakan steam tabel begitu ya. Steam tabel, kemudian teman-teman bisa dapatkan steam-nya adalah sekitar 2790,9 kilojoule per kilogram. Ini adalah data begitu, Dik. Tetapi kalau di entalpi media pendingin begitu ya, untuk menghitung entalpi media pendingin, teman-teman yang harus kalian tahu yang pertama adalah media pendinginnya itu apa begitu ya. Itu apa? Oh, ternyata kasus ini untuk soal contoh soal 1 adalah air begitu, air. Maka teman-teman selanjutnya adalah cari begitu ya, cari CP-nya begitu, cari CP untuk media pendingin. Nah, di sini kalian akan menjawabnya adalah mendapatkan rumus ABCD-nya dari YOS ya, dari YOS begitu, dari YOS. Lalu kemudian hitung entalpi air pendingin di masing-masing dan TO. Ketiga, hitung entalpi dingin dan entalpi out. Jadi entalpi ini dan entalpi ini kita gunakan dengan integral CPDT begitu ya, T referensi, T in-nya. Di sini adalah integral T referensi sampai T out-nya, CPDT-nya begitu. Begitu teman-teman. Jadi udah tahu H in-nya berapa, H out-nya berapa. Kemudian langkahnya adalah hitung
delta-nya begitu ya. Delta-nya berarti out-nya dikurangi H-in-nya. Gitu, selisihnya berapa? Nah, itu adalah, nah kemudian entalpi, delta entalpi ini adalah alfa dari pendingin, begitu ya. Adalah entalpi dari pendinginnya. Begitu untuk algoritma begitu deh, algoritma untuk menghitung entalpi pendingin. Kalau entalpi steam kan langsung lihat dari steam tabel begitu ya, ketemu nih dalam kilojoule per kilogramnya. Nah, tapi kalau entalpi media pendingin, teman-teman harus lihat dulu jenisnya apa. Oh, air. Hitung dulu CP-nya. Oh, CP air dari MSDS, dari YOS ABCD-nya tahu. Maka habis itu teman-teman bisa hitung H-in-nya, H-out-nya berapa, dilihat dari T-in dan T-out-nya, karena media pendingin kan suhu masuk sama suhu keluarnya kan diketahui ya. Oke, kita hitung dengan integral CP dt biasa, lalu hanya kita bisa hitung delta, hanya kita bisa hitung dengan selisih antara entalpi keluar dan dikurangi dengan entalpi masuk. Kemudian entalpi, perubahan entalpi inilah yang merupakan entalpi pendingin begitu. Jadi algoritma ini akan teman-teman gunakan di data yang saya blok kuning begitu. Jadi setelah tahu data CP, teman-teman akan hitung hitung H begitu ya, H pada in begitu ya, H in-nya di suhu 30 derajat dan H airnya pada out pada saat keluar dia di suhu 50 derajat. Jadi integral CPDT biasa begitu, Dek. Itu integral CPDT begitu pakai T operasi dan T referensi di sini juga 50 sampai 25 pakai ABCD-nya juga. Nah, lalu kemudian entalpi air pendingin itu adalah selisih begitu ya. Selisih antara 1800 sekian joule per mol dikurangi 377 joule per mol. Itu adalah entalpi air pendingin kita. Joule per mol berarti kan setara. Nah, karena satuan dari si YOS itu adalah joule per mol begitu. Padahal kan satuan entalpi itu harusnya joule per kilogram begitu, deh, joule per kilogram. Maka konversi dari joule per mol ke joule per gram dulu begitu ya, joule per mol ke joule per gram, tinggal kalian bagi dengan BM-nya, BM air adalah 18, maka 1500 itu teman-teman bagi dengan 18, sehingga ketemu 83,64 joule per gram. Lalu kita konversi lagi begitu dari joule per gram ke kilojoule per kilogram. Insya Allah sama begitu, konversinya sama, jadi 83,64 joule per gram itu setara dengan 83,64 kilojoule per kilogram. Sehingga beban pendingin coolernya bisa kalian hitung dengan cara tadi beban pendingin tadi 10.000 sekian kilojoule per jam, teman-teman bagi dengan 83,64 kilojoule per kilogram. Ketemulah adalah 122,23 kilogram per jam. Nah, itu bedanya heater sama cooler, Dik. Jadi, untuk heater di contoh 18.1, 18.1 dan 18.2 ini, begitu, kalian bisa langsung pakai gitu ya, Dik, ya. Panas pendinginnya kan setelah tahu neraca energinya, oh steamnya di 8.100 nih, butuhnya. Ternyata dari entalpi steamnya kita tahu 2.700, teman-teman tahu panas yang diperlukan, maka tinggal dibagi begitu. Jadi memang jauh lebih sederhana kalau pakai heater karena kita tinggal lihat steam tabel. Tetapi caranya sama, Dik. Untuk yang di cooler itu sama kayak gini juga ya. Panas dibagi entalpi hanya saja untuk menghitung ala 2790,9 untuk di cooler itu agak jauh lebih panjang. Kita harus melihat entalpinya dulu, di suhu masuk suhu keluarnya berapa begitu, kemudian kita kurangi, baru kita bagi begitu. Bedanya cuma di situ, Dek. Gitu ya. Saya harap bisa lebih paham teman-teman untuk menghitung entalpi media pendingin ada beberapa tahap. Nah, algoritma ini begitu, sebentar saya ulangi dulu. Algoritma menghitung media pendingin ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 ini nanti universal begitu, universal. Teman-teman bisa gunakan ini untuk air pendingin, untuk dotem, untuk nitrogen cair begitu ya, karena nanti ABCD-nya
kita tinggal sesuaikan begitu. Kita tinggal sesuaikan dengan media pendingin yang kita butuhkan itu apa toh. Kalau semisal air ya pakai rumus ini. Kalau semisal nanti nitrogen ya ABCD-nya nurut nitrogen begitu. Kalau dotem nanti ABCD-nya ya nurut dotem begitu deh. Cukup sederhana seperti itu pada dasarnya untuk cooler begitu ya. Oke, selanjutnya itu contoh yang pertama teman-teman yang mana kita diminta untuk menghitung masa pendinginnya begitu ya. Masa pendinginnya kita tahu profil suhu masuk dan suhu keluar dari umpan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua begitu ya. Soal yang kedua saya tampilkan dulu. Soal yang kedua adalah ini. Jadi analog itu sebetulnya di analog untuk soal nomor 1 hanya saja di sini yang dimodifikasi adalah teman-teman diminta untuk menghitung suhu keluar dari cooler, dan di sini kita ketahui laju aliran cooler yang masuk begitu ya. Jadi masa air pendinginnya kita ketahui dia setengah kilogram per jam, dan kita tahu juga profil masuk dan keluar dari air pendingin adalah 30 dan 50 derajat Celcius. Nah, kita sekarang diminta untuk menghitung suhu keluar. Ini sedikit beda, kita cukup melakukan Golsik lagi begitu ya, Golsik untuk di contoh kedua. Jadi insya Allah diagram alirnya saya mungkin butuh screenshot ya, sebentar. Saya screenshot dulu untuk contohnya. Oke. Kita kembali ke Excel. Kecilkan dulu. Kita tarik ke atas. Untuk membuat diagram alir, ya, membuat diagram alir prosesnya. Oke. Di sini berarti diagramnya kotak dulu gitu, cooler masuk 100 F1 100 kg per jam, H2SO4 60%, H2O 40%. Kita tahu air pendinginnya 30 derajat Celcius, 0,5 kg per jam gitu ya, 0,5 kg per jam. Kita tahu F2 tetap 100 kg per jam di sini, dan 60% H2SO4, kemudian 40% ya H2O. Ini kita diminta tahu berapa T. Di sini keluarnya adalah air pendinginnya 50 derajat Celcius dengan setengah kilogram per jam. Di sini T1-nya ketemu 80 derajat Celcius begitu. Jadi seperti itu data untuk diagramnya. Kita akan menghitung T2. Caranya nanti insya Allah sama ya, Dik, untuk menghitungnya. Jadi hal yang pertama teman-teman akan butuhkan data panas spesifik begitu ya. Panas spesifik dari komponen di sini adalah H2SO4 dan H2O cair. Kalian bisa lihat di YOS nanti, ini sudah saya tuliskan. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman akan menghitung F1. Menghitung Q1 di sini ya, menghitung Q1 karena kita sudah tahu berapa T-nya begitu ya, sudah tahu berapa T yang masuk yaitu 80 derajat. Saya copy aja ya deh, insya Allah ini sama cara angkanya sama-sama di 14.032 karena suhunya sama. Sebentar, saya tadi copy-nya dari dari sini. Oke. Ini adalah untuk Q1. Nah, sekarang Q2-nya nih kita akan Golsik gitu ya. Kita akan Golsik. Sebelumnya saya harus copy dulu juga dari sini. Pastikan dulu angkanya sama. Oke. Data yang diperlukan sama. Oke, sebentar ya. Agak sedikit. Oke. Drag dulu, pastikan semua selnya sesuai dengan datanya. Di sini T yang opsi yang di F1 digeser ke bawah ke T operasi yang di F1 keluar ya. Oke.
kita pakai dulu 30, ini akan kita set gitu ya. Kita akan set di sini, set gitu. Di sini kita akan blokkan. Di sini sudah, lalu ini kita akan drag ke bawah. Oke, seperti itu untuk key 2. Jadi ini taruh dulu ini karena 30 ya, kita akan set, kita coba 0 dulu deh. Kita coba 0. Nanti kita akan coba goalseek. Nah, selanjutnya adalah kita lihat profilnya, gitu. Profil panas, gitu ya. Profil panas kita akan kali di sini. Oke, kita akan geser ke kiri. Ini. Kita akan menghitung algoritma yang ketiga adalah panas pendingin, begitu ya, panas pendingin yang disuplai, begitu ya, panas pendingin yang disuplai, caranya sama. Nah, entalpi pendinginnya adalah 3,64 kJ per kilogram. Tadi kita tahu bahwa laju alirnya kita expand dulu nih. Oke. Oke ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa massa air pendingin yang diumpankan masuk gitu ya, diumpankan masuk ke cooler adalah sebesar setengah begitu ya, setengah kilogram per jam. Kilogram per jam. Maka otomatis panas dari air pendingin adalah kita kalikan dengan bebannya. Ini kan kilojoule per kilogram ya, kilojoule per kilogram. Maka otomatis kita kali ini, kita kali dengan steamnya, begitu. Di sini kita dapatkan kilojoule per jam, gitu ya, kilojoule per jam. Nah, lalu selanjutnya adalah teman-teman bikin neraca energinya. Ini kita nggak pakai lagi, teman-teman, di sini kita nggak gunakan dulu. Oke, nah selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita buat neraca energinya. Neraca energinya kita lihat dari profil latihan soal yang sebelumnya. P itu ada di keluar begitu ya, di keluar, sehingga P di sini, ini adalah P, ini adalah P, maka jumlahnya akan kita taruh di massa keluar. Jadi massa masuk, panas masuk adalah 14.032, gitu ya, 14.032 sekian, sedangkan P itu adalah yang keluar ya, dia dikeluar yaitu 41,82, maka otomatis Q2 yang akan kita supply adalah sebesar 14.032 dikurangi 41,82. Jadi di sini dari neraca energi kita tahu begitu ya. Dari neraca energi kita mengetahui, bahwa panas di aliran keluar, aliran keluar ya cooler adalah sebesar 13.990 sekian kilojoule per jam. Nah, inilah yang harus sama begitu deh. 13.990,25 ini harus sama dengan Q2 yang ada di sini. Sehingga kita harus trial begitu ya. Maka harus dilakukan trial T gitu ya. Trial T agar Q2 diperoleh 13.990,25 kilojoule per jam begitu ya. Gitu. Jadi tinggal kita goalseek begitu trialnya. Masih ingat ya caranya, goalseek pakai pilih data, kemudian what if analysis, kemudian kita klik goalseek. Set cell-nya adalah Q2, to value-nya adalah angka yang kita inginkan 13.990,25. By changing cell adalah suhu, begitu ya. Suhunya kita cek. Oke, seperti itu. Jadi suhu keluar dari cooler dengan supply
air pendingin itu hanya setengah kilogram per jam, maka suhu keluar cooler adalah 79,83 derajat Celcius. Begitu. Sehingga diperoleh suhu keluar cooler begitu ya. Keluar cooler adalah sebesar ini 79,83 derajat Celcius. Begitu teman-teman. Ini untuk kasus yang kedua. Jadi algoritmanya kalau untuk di kasus kedua kita bisa simpulkan. Saya tuliskan dari sini ya. Yang pertama algoritmanya. Sorry. Untuk algoritmanya di kasus yang sebentar, agak error nih pointer saya. Saya belum klik ya. Jadi algoritmanya saya ketik aja ya. Algoritma yang akan digunakan untuk mengerjakan latihan soal 2 adalah yang pertama buat diagram alir, kemudian yang kedua adalah hitung dari Q1 begitu ya, hitung dari Q1, yang ketiga adalah hitung QP begitu ya, QP-nya. Kemudian yang keempat hitung Q2, yang kelima adalah trial dari T begitu ya. Trial dari T agar mendapatkan Q2. Begitu teman-teman. Algoritma yang teman-teman bisa pakai untuk menghitung latihan soal yang kedua. Ini nanti sama juga jika semisal di kasus heater ya. Jadi kalau semisal steamnya yang diketahui berapa masanya, teman-teman tahu berapa suhu yang masuk, begitu, maka teman-teman bisa hitung suhu yang keluar. Sama deh kalau semisal ini kebalikan soalnya. Contoh semisal kalau yang diketahui Q-out berarti ya. Yang semisal kalau yang diketahui Q-out nih. Sebentar. Ini agak error ya. Pentap saya agak sedikit error nih. Jadi kalau semisal Q-out-nya yang diketahui, kemudian Q-in-nya yang diketahui, nanti Q-in-nya nggak diketahui, Q-out-nya yang diketahui, sedangkan Q-pendinginnya diketahui, maka nanti yang di goalseek adalah Q1-nya begitu. Lalu kemudian kalau kalau misal salah satu Q-nya nggak diketahui, teman-teman bisa gunakan goalseek begitu ya, bisa gunakan goalseek. Ini juga berfungsi untuk yang di heater, jadi masa steamnya diketahui berapa Q-nya, nanti bisa teman-teman hitung untuk goalseek di F1 atau di Q2, di Q1 atau Q2. Insya Allah itu untuk latihan yang kedua, teman-teman. Kita lanjutkan untuk yang di contoh soal yang ketiga, begitu ya, contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini kita menggunakan dotem, gitu ya. Kita gunakan dotem, suhu masuknya juga bukan cair, tapi dia gas, oktana, heptana, dan heksana. Itu oktana, heptana, dan heksana. Kita screenshot dulu. Lalu kemudian teman-teman akan diminta untuk menghitung massa dotem, begitu ya, massa dotem. Diketahui suhu masuk keluar dotem 150 dan 250 derajat Celcius. Kita copy dulu sambil saya nanti klik linknya ya. Kita copy dulu soalnya. Ini sudah saya buatkan, saya sudah siapkan template-nya, tinggal kita tulis untuk diagram airnya. Mungkin agak sedikit tambah lebih banyak karena dia lebih panjang komponennya. Nah, di sini kita tahu bahwa
Dotem ini bisa tahu spesifiknya adalah dari engineering toolbox. Teman-teman bisa pakai yang lain begitu ya. Teman-teman bisa gunakan yang data yang lain. Nah, di sini Dotem A di websitenya Engineering Toolbox, kalian bisa dapatkan, yang penting di sini adalah komposisinya itu Dotem A itu terdiri dari apa sih, itu aja sih sebenarnya deh, poin utamanya gitu ya, poin utamanya itu. Nah, di sini kita dapatkan bahwa Dotem itu adalah campuran isomolal untuk bipenil dan dipenil oksida C12H10 dan C12H10O. Jadi ada mixture eutectic mixture gitu ya, very stable compound of bipenil and bivinyl oxide begitu. C12H2 C12H10 dan C12H10O. Nah, dari sini, dari data ini juga teman-teman bisa tahu bahwa profil dari si Dotem A itu dapat mengcover panas jauh lebih tinggi dibandingkan air pendingin ya. Dia bisa bekerja dari suhu 15 derajat Celcius sampai 400 begitu ya. Dari 15 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius, atau dari vapor umpannya, sistem umpannya, kalau umpannya sistemnya gas, maka berjalan pada suhu 257 sampai 400 derajat Celcius begitu. Jadi insya Allah data-datanya itu kita akan coba melihat bahwa di sini poinnya adalah bipenil itu C12H10 dan C12H10O komponen utamanya, karena itu yang harus kita tahu begitu ya Dik. Sama kayak yang di contoh soal 1, algoritma untuk bikin air pendingin, kita harus tahu media pendingin teman-teman itu apa. Oh, Dotem itu terdiri dari apa? Oh, dari C12H10O dan C12H10 saja begitu. Nanti habis itu, karena sudah tahu komponennya, kita bisa lihat dari Yosni cairnya itu ABCD-nya seperti apa. Teman-teman juga bisa hitung H-in, H-out-nya berapa, delta H-nya berapa. Delta H itu adalah nanti alfa P-nya gitu ya. Lambda P-nya atau panas laten dari pendinginnya. Kita sekarang coba kerjakan begitu ya. Dari sini buat dulu diagram alir prosesnya. Semoga pentap saya nggak error nih. Kalau misal error ya saya akan, insya Allah sudah tidak. Kita F1 terdiri dari 100 kg per jam. C-nya 678 ya teman-teman. Dari 10%, 10% C6H14, 20% C7H16, dan 70% C8H18 begitu ya. Kita kasih asumsi begitu ya Dik, kita pakai asumsi bahwa C6, C7, dan C8 ini adalah normal gitu ya, normal heksan, normal heptan, dan normal oktan begitu ya. Karena kalau kita lihat di YOS, karena memang YOS memiliki dapat menyediakan CP dengan lengkap begitu Dik. C6 H14, C7, H16, C8, H18 itu kan, C8, H18 itu dia punya banyak isomer begitu ya, punya banyak isomer. Kita lihat di sini teman-teman, C7, H16 di YOS ada selain N-heptan atau normal heptana, C7, H16 disediakan oleh YOS itu berupa isomernya berupa 3 etil pentana dan 2 metil heksana. Kalau semisal kita harus tahu dulu juga bentuk dari struktur hidrokarbon yang kalian butuhkan itu seperti apa. Kita berasumsi ya bahwa C6, C7, C8 yang masuk keluar itu adalah normal. Jadi normal heptan, normal heksan, dan normal oktan. Jadi kita pakai N heksan, N heptan, dan N oktan untuk angka data panas spesifiknya. Gitu. Oke, di sini tadi suhunya 300 derajat Celcius. Kemudian kita akan masukkan ke sana, masukkan ke sini adalah Dotem begitu ya, Dotem A, suhunya adalah
150 derajat Celcius, ini datum A suhunya di 250 derajat Celcius, F1 tetap gitu 100 kg per jam. Di sini T-nya adalah 120 derajat Celcius. Itu di sini C6H14 10%, C7H16 20%, dan C8H18 70%. Insya Allah algoritmanya sama teman-teman, algoritmanya sama untuk 261 gitu ya, contoh 261. Sebentar, saya pastikan dulu saya share Excel nih. Oke, betul ya. Dengan 261, jadi yang pertama teman-teman harus cari data spesifik komponen ya, data spesifik komponen. Nah, karena 300 derajat ini umpannya gas begitu Dek. Jadi data spesifik komponen teman-teman ya adalah umpannya fase gas ya. Kalian cari HEOS-nya ya fase gas begitu ya, fase gas. Jadi di sini variasinya adalah kita pakai HEOS yang gas begitu, yang mana nanti pakai apa namanya sebutannya konstantanya A, B, C, D, E begitu ya sampai E. Kita blok dulu. Jadi kita cari dulu nih data spesifik heatnya dulu untuk gas ya Dek, jangan lupa. Jadi di sini kalian harus peka begitu, teman-teman harus perhatikan umpan kalian tuh nanti fasenya apa. Soalnya itu nanti akan berpengaruh dengan data ABCD-nya. Kalau padat nanti cuma sampai C, cair sampai D, kalau gas sampai E begitu. Jadi kalau teman-teman salah mengasumsi begitu ya, salah mengasumsi oh dia seharusnya cair, tapi kok teman-teman tambahkan panas spesifiknya sampai E ya salah begitu deh. Jadi diperhatikan ya, profil umpannya dia fasenya apa, baru nanti teman-teman cari CP-nya itu sesuai dengan fasenya gitu. Jadi ini saya kasih tanda bintang begitu, pastikan fase ya, fase komponen begitu, fase komponennya begitu ya, fase komponennya. Gitu. Kalau uap maka pakainya A, B, C, D, E. Sedangkan kalau cair itu adalah A, B, C, D saja. Sedangkan kalau padat teman-teman akan menghitung A, B, C-nya saja begitu. Jadi fasenya betul-betul harus teman-teman perhatikan gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk menghitung Q1 dan Q2. Di sini template-nya sudah saya siapkan. Kita tinggal klik bareng-bareng sekarang. Ini saya blok biru hijau ya, seperti biasa kayak yang tadi. Tadi 300 dan 100. 300 dan 120. 120. Ini kita selesaikan dulu untuk NM-nya, teman-teman. Di sini adalah 10, 20, 70. 10, 20, 70. Sini kita selesaikan dulu untuk NM-nya. Massa dibagi PM ya. Kemudian kita drag ke bawah. Salah, saya terlalu bersemangat dragnya. Terus habis itu fraksi molnya adalah N dibagi dengan total N. Jangan lupa di kunci. Nah, satu-satu sudah. Di situ ini insya Allah sama untuk menghitung Q2 profil F-nya karena dia tidak berubah ya. Jadi kita tinggal copy aja. Sekarang kita hitung H1. Jadi jangan lupa H tadi rumusnya adalah H adalah integral T referensi dikali T operasi A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 plus ET pangkat 4 DT. Jadi caranya sama. Jadi A dikali T operasi dikurangi T referensi itu default sampai E pangkat 5 kali T operasi pangkat 5 dikurangi T referensi pangkat 5 ya. Oke. Seperti itu teman-teman untuk integralnya insya Allah sudah hafal ini, tinggal kita kali. Coba saya akan copy datanya, rumusnya biar nanti kita tinggal ngeklik. Oke. B, C,
C, D, ini 1, 2. Oke. Nah, ini karena soal yang sebelumnya kan cuma sampai D ya, teman-teman. Jadi kita harus tambahkan E pangkat 5. E pangkat 5 dikali T operasi pangkat 5 dikurangi T referensi pangkat 5. Seperti itu. Kita drag ke bawah. Pastikan dulu ya, Dek, kalau udah kayak gini walaupun di Excel, kalian harus tetap melakukan cek gitu ya, double cek biar tidak salah. Ini, sorry. Kita akan cek dulu. Oke. 2, nih kan di sini dia nah, di sini berarti C-nya ada yang salah. Berarti 22 sampai 23. 22, 23, 22, 23, 22, 23, 22, 23. C-nya berarti ini D, ini berarti ini ya. Kita cek dulu. Oke, betul. Oke, betul. Jadi yang H1 tadi agak keliru, jadi harus dicek dulu. Oke. Nah, ini sudah, kita tinggal kalikan dengan mol ya. H1 kita kalikan dengan mol ya. Itu karena ini gas jadi cukup tinggi, wajar begitu ya, D, untuk I-nya. Lanjut, untuk H1 kita tinggal copy saja. Saya itu karena pakai Excel mah cepet gitu ya, tinggal ganti aja untuk angkanya, dipastikan teman-teman geraknya pas begitu. Ini tinggal kita gerak sesuai dengan datanya. Oke, nah suhu operasinya saja yang diganti. Suhu referensinya kan sama ya, 298. Oke. Itu lagi. Oke, seperti itu. Sudah betul ya. Sudah betul tadi dari awal. Oke, lanjut kita kalikan. Drag ke bawah. Seperti itu. Nah, sudah dapat ya. Untuk selanjutnya adalah kita bikin neraca energi, begitu ya, neraca energinya. Neraca energinya kita blok warna biru ya, teman-teman. Biru. Sini Q1 62.200. Kemudian Q2 adalah 18.000, maka otomatis QP-nya adalah 62.000 sekian, itu kita kurangi 18.000. Ini adalah 44.200 sekian kilojoule per jam gitu ya, kilojoule per jamnya. Oke, sudah dapat. Setelah sudah dapat, nah selanjutnya kita akan menghitung QP begitu ya. Kita akan menghitung berapa massa dotemnya yang akan kita masukkan. Nah, yang kita akan injeksikan ke cooler. Nah, di sini kita tahu QP-nya tadi sebesar 42.200 sekian kilojoule per jam. Nah, ini algoritma yang selanjutnya. Ini saya akan blok ke kiri ya, Di. Ini adalah data untuk, saya delete dulu sebentar. Lalu ini adalah menghitung massa dotem, gitu ya, dotem A masuk ke cooler. Kita akan blok kuning. Oke. Nah, dari sini yang menjadi beda sebenarnya caranya sama, cuma angkanya yang akan beda adalah dari referensi tadi kita ketahui bahwa media pendingin kita adalah, soalnya adalah
Dari soal kita tahu media pendinginnya adalah dotem A, dan dari referensi kita tahu bahwa dotem A itu adalah campuran antara 50% C12H10O dan 50% C12H10. Nah, karena medianya bukan air ya, Dik. Jadi kita harus hitung nih, kita harus tahu dulu ABCD begitu ya, ABCD atau panas spesifik cair untuk C12H10O dan C12H10 saja. Jadi ditulis, cari pakai YOS, nih adalah data yang saya dapatkan dari YOS, saya sudah screenshotkan ke teman-teman. Saya sudah tuliskan ABCD-nya. Nah, selanjutnya teman-teman akan menghitung caranya sama, Dik. Jadi ya, setelah tahu berapa beban pendinginnya, teman-teman akan menghitung entalpinya, begitu ya, menghitung tahu juga YOS-nya, begitu ABCD-nya atau specific heat-nya. Teman-teman akan menghitung suhunya, begitu ya, suhu masuk dan suhu keluarnya. Kita ketahui tadi suhu masuk dotem adalah 150 keluar 250, begitu. Di sini kita tulis 150 dan di sini adalah 250. Udah deh, habis itu kita bisa lakukan perhitungan entalpi, integral CPDT biasa. Nah, yang berbeda dari air, begitu deh, kalau dari air kan H1, H air di 30, H air di 50, tahu dari hitungannya, kita tinggal mengurangi, begitu ya, kita tinggal mengurangi, karena pada dasarnya air ini murni, air aja 100%. Nah, tetapi di dotem itu komponen pendinginnya itu bukan tunggal ya, tidak murni. Dia punya dua gabungan gitu ya, gabungan dari dua komponen yaitu C12H10 dan C12H10O, yang mana komposisinya adalah 50%, 50%. Seperti data yang direferensi. Sehingga untuk menghitung H-in gitu ya, H-in dan H-out-nya untuk media pendingin, teman-teman akan kalikan dengan fraksi masanya, begitu ya. Bisa dikalikan dengan fraksi massa, bisa dikalikan fraksi mol. Jadi berapa fraksinya, begitu ya, berapa bagian dia, begitu ya, berapa bagian masing-masing komponen itu kalian kalikan, gitu. Jadi tinggal di sini setengah-setengah, fraksinya setengah-setengah, jadi key-in dan key-out nanti, begitu ya, key-in dan key-out nanti itu adalah sama dengan, kita harus kalikan dulu dengan fraksinya, begitu deh. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini saya copy dulu aja. Oke. Di sini A, B, C, D, itu baik. Lalu B64, 64, 4, B54. Oke, B54 ini kita kurangi di sini. Oke. Oke. 64, 65, 64, 65, 64, 65, 64, 65. Oke. Lalu D64-nya juga kita kunci, begitu. Karena kita akan drag ke bawah ya. Oke, kita cek. Oke, sudah betul. Nah, H-in-nya berarti H-in ya, berarti di sini saya kasih tanda H-in murni, begitu ya, H-in murni itu adalah sekian, sedangkan H-in yang akan kita pakai untuk pendingin ini adalah kita kali dengan fraksinya, begitu teman-teman, kita kalikan dengan fraksinya. Ini saya kasih tanda merah hitam aja. Jadi ini adalah untuk H-in-nya 37.700 sekian kilojoule per mol, begitu ya, kilojoule per mol. Sedangkan di sini baik, di sini kita akan kalikan dengan H-out-nya. H-out-nya kita hitung. H-out murni ya, dapat biasa.
sini, di sini. Fraksi massa di sini kita kali H59 ini keblok ke sini deh, jadi saya harus lalu kita geser T-nya ke situ. Kita cek dulu. Oke, insya Allah sudah betul. Lalu kita kali dengan H-out-nya, kita kalikan dengan fraksinya. Ini sudah dalam kilojoule per kilogram, begitu ya. Nah, di sini maka entalpi dotem, begitu ya, entalpi dotem A adalah 70.000 dikurangi dengan 37.000. Ini sudah dalam kilojoule per kilogram. Karena apa? Karena sudah kita kalikan dengan fraksi masanya, begitu ya. Sudah kita kalikan dengan fraksi masanya, begitu teman-teman. Itulah kenapa pentingnya kita harus tahu komposisi dotem itu berapa persen C12H10O-nya dan berapa persen C12H10O-nya. Karena untuk menghitung H-in dan H-out-nya XF-nya itu berperan, begitu ya, XF-nya itu berperan. Jadi di sini 33.188,96 kilojoule per kilogram. Sehingga kita tahu massa dotem, begitu ya, massa dotem A yang diumpankan ke cooler itu adalah setara dengan tadi 444.212 kita bagi dengan 33.188. 1,33 kg per jam. Itu adalah jawaban penyelesaian, begitu ya, yang bisa saya sampaikan. Ini adalah beberapa variasi untuk cooler. Jadi kalau di cooler variasinya adalah di media pendinginnya, begitu deh, media pendinginnya, karena media pendingin ini adalah nitrogen cair, maka teman-teman tinggal cari ABCD-nya untuk nitrogen, begitu ya, ABCD-nya untuk nitrogen, semisal di 25 coba. Nah, di sini kan ada N2 nih ya. Jadi ABCD-nya kalian cukup cari N2-nya. Nanti kan diketahui di soal berapa suhu nitrogen masuk, berapa suhu nitrogen keluar, teman-teman bisa cari entalpinya berapa, begitu ya, entalpi masing-masing dari nitrogen cair masuk dan nitrogen cair keluar, kalian selisihkan, nanti ketemu kapasitasnya, begitu ya, ketemu entalpi steamnya, gitu. Ketemu entalpi dari N2 cairnya, begitu teman-teman. Habis itu baru kalian bagi dengan Ki pendingin yang sudah teman-teman lihat dari neraca energi. Insya Allah itu untuk latihan soal yang ada di cooler, teman-teman. Saya harap 3 soal ini menjadi tambahan referensi, begitu ya, untuk menghitung cooler. Baik nanti di heater, nanti silakan teman-teman bisa bandingkan cara penyelesaiannya, algoritmanya sama deh. Hampir semua HE adalah seperti ini. Jadi teman-teman tahu data spesifiknya dulu, kemudian teman-teman hitung masing-masing panas dari masing-masing aliran, kemudian nanti teman-teman hitung energi, lalu teman-teman hitung massa baik media pemanas atau media pendingin yang dibutuhkan. Insya Allah itu teman-teman untuk tambahan saya berkaitan dengan cooler. Saya harap yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri, bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.